Okay. The first issue, media have no intrinsic effectiveness, only affordances. Ini minggu lalu kita sudah bahas sedikit. Ada yang masih ingat satu isu ini maknanya apa kemarin? Media have no intrinsic effectiveness, only affordances. Do you still remember about this issue? Ada yang masih ingat? Hello guys. Ada yang masih ingat? Oke. Media itu tidak memiliki keefektifan secara intrinsik, hanya apa kemarin affordances. Ada yang masih ingat? Kemampuan, Miss. Kemampuan. So, jadi maksudnya apa ini isu yang pertama ini? Jadi media itu apa ya? Insects efektif. Tidak berkemungkinan menjadi efektif juga gitu maksudnya, Miss. Only of ketik affordances. Oke. Ya, jadi di sini isu yang pertama, media have no intrinsic effectiveness, only affordances. Itu kalau kita lihat media apapun, bisa kita katakan mau Zoom meeting, mau Google Classroom, mau Google Meet, Edmodo, and so on. Bahkan handphone kita, laptop kita, semuanya kan media ya, yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran gitu. Bisa untuk kita gunakan, kita sebagai guru, kita gunakan media-media itu untuk kita berkomunikasi dan untuk melakukan pembelajaran dengan siswa kita. Tapi mereka itu sebenarnya hanya affordances gitu. Jadi mereka itu hanya memberikan kemanfaatan yang mereka miliki gitu. Jadi sebatas itu saja. Kalau misalnya Zoom meeting ya hanya sebatas dia bisa memberikan pembelajaran face to face virtual gitu. Dia tidak bisa memberikan yang lain gitu. Kalau misalnya Google Classroom, kita hanya bisa posting, kasih komen, posting-posting tugas, membuat assignment online gitu ya. Tapi kita nggak bisa tatap muka secara virtual melakukan pembelajaran sinkronus di dalam Google Meeting, di dalam Google Classroom kita hanya bisa melakukan asinkronus gitu. Nah, jadi masing-masing media itu ya hanya memberikan kemanfaatan sesuai dengan apa yang mereka miliki gitu. Kita hanya bisa mengambil apa yang mereka media itu miliki gitu. Jadi kita tidak bisa mengharapkan lebih. Bahkan tanpa media pun sebenarnya kita sebagai guru masih tetap bisa melakukan pembelajaran gitu ya. Walaupun mungkin jadi kurang efektif gitu kan. Atau kurang maksimal gitu. Nah, jadi makanya di sini dikatakan no intrinsic effectiveness gitu. Jadi kenapa no intrinsic effectiveness? Karena yang sejatinya yang nanti akan menyusun media itu digunakan seperti apa, media itu dimanfaatkannya untuk apa gitu ya. Itu ya
guru sendiri gitu ya, guru dan murid itu sendiri gitu. Jadi faktor utama pembelajaran itu bisa efektif itu ya tetap ke guru dan muridnya gitu. Mau secanggih apapun medianya, kalau muridnya joinnya atau datangnya tidak tepat waktu, ya gurunya juga tidak akan bisa memulai pembelajaran gitu. Mau secanggih apapun medianya gitu ya, kalau gurunya tidak bisa mengakses media tersebut untuk kegiatan pembelajaran, ya juga tidak akan bermanfaat gitu ya, tidak akan efektif si media itu gitu ya. Makanya di sini dikatakan VLE effectiveness is bound to the pedagogical context of use, the pedagogical scenario in which the courseware is integrated, the degree of teacher involvement, the time frame, the technical infrastructure, and so forth gitu. Jadi kembali lagi, media hanyalah media gitu ya. Kita tidak bisa, kalau kemarin saya bilang, kita tidak bisa menuhankan media gitu. Tetap kembali karena media itu juga yang buat manusia gitu ya. Media itu yang nanti pada akhirnya yang menyusun, men-setting. Kan kalau kita misalnya kita hari ini mau kuliah secara sinkronus menggunakan Zoom meeting. Pasti kan tetap saya sebagai gurunya harus setting dulu kan. Gimana saya men-setting Zoom meetingnya agar linknya kalian bisa akses gitu. Mungkin kalian jauh-jauh hari sebelumnya harus pasang Zoom meeting dulu di perangkat-perangkat kalian, entah di laptop, entah di handphone gitu ya, supaya kalian bisa join Zoom meeting ini. Jadi itu maksudnya ya, ini isu yang pertama. Oke, kita lanjutkan untuk isu yang kedua. Ini ada social interaction. Apa sih isu yang ada di dalam social interaction dalam VLE ini? Kita lihat di sini, the first obvious opportunity of VLEs is that they support social interaction in many ways. Synchronous versus asynchronous, text-based versus audio or video, one-to-one versus one-to-many, etc. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan VLEs ini untuk dia itu bisa untuk membantu interaksi sosial kita gitu antara guru dan murid. Kan pasti di dalam pembelajaran itu akan terjadi interaksi sosial kan. Entah itu berkomunikasi, berdiskusi, tanya jawab. Nah, itulah adalah interaksi sosial yang terjadi gitu dalam proses belajar mengajar. Nah, VLE ini karena dia kan virtual language environment, jadi lingkungan pembelajaran online ini dia juga sebenarnya bisa mewadahi interaksi sosial ini. Apakah kalian mau sinkronus atau mau asinkronus gitu. Jadi sebenarnya semuanya sudah ada. Tinggal nanti kalian mau menggunakan media yang mana gitu. Apakah kalian mau berbasis teks atau mau yang audio atau video, gitu juga bisa. Kalau video kan kita bisa gunakan YouTube channel misalnya. Jadi nanti direkam dulu. Itu ya. Jadi kalau untuk isu social interaction, oke ya, VLE ini bisa mewadahi gitu. Kemudian this affordance too cannot be gained unless the teacher explores different new communication functionalities that are effective in VLEs. Jadi walaupun gitu ya, walaupun si VLEs ini dia bisa digunakan mau sinkronus, mau asinkronus gitu ya, mau berbasis video atau dan sebagainya gitu ya. Tapi di sini diingatkan kembali gitu ya, tetap saja yang namanya VLEs ini kan pasti butuh media dan media itu kembali lagi ya. Semuanya harus diakses oleh guru. Sebenarnya tidak hanya guru tapi juga siswanya.
untuk melakukan komunikasi ini gitu ya. Misalnya katakanlah gini, gurunya pengen berkomunikasi menggunakan Zoom meeting, tapi muridnya mungkin banyak yang di pelosok gitu, jadi dapat sinyal pun susah gitu ya. Siswanya lebih mengharapkan menggunakan WhatsApp aja gitu. Nah, kan berarti di sini harus ada apa sih kayak semacam saling memahami gitu di antara kondisi yang terjadi gitu ya. Supaya apa? Supaya lingkungan virtualnya ini tetap bisa berjalan secara efektif. That's what I mean. Oke, next. Kita masuk ke isu yang ketiga. Virtual places implicitly convey the communication contract. Kita lihat di sini ada 3 poin tentang isu yang ketiga ini. The social context in which interaction occur has a strong impact on the way students interact, sometimes even stronger than technological features. Oke, ini yang pertama ya. Jadi ini masih menyangkut yang tadi social interaction. Intinya adalah ketika berkomunikasi secara virtual, itu akan apa sih namanya, terjadi interaksi yang positif, interaksi yang efektif. Kembali lagi ketika baik si guru maupun si murid ini bisa apa sih mendapatkan komunikasi secara timbal balik gitu ya, dua arah. Jadi keduanya aktif dan juga alat atau media yang digunakan mereka dalam kondisi lingkungan virtual ini mendukung gitu, mendukung komunikasinya mereka. Jadi pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh guru atau ilmu yang ingin ditransfer oleh guru kepada siswa itu bisa diterima oleh siswanya. Intinya seperti itu. Oke, kemudian virtual environments over designers' ways to specify implicitly this context to the students, namely the communication contracts. Nah, jadi communication contract ini jadi di dalam lingkungan pembelajaran virtual ini, itu kita sebut komunikasinya itu adalah communication contracts. Jadi harus ada gitu ya, communication contract ini. Yang dimaksud adalah jadi agreement-nya antara guru dan murid itu seperti apa dalam komunikasi mereka di dalam kelas virtual mereka. Setting up implicit communication rules is one of the social affordances of virtual places. Jadi katakanlah misalnya
Oke, untuk penanda kapan kelas kita akan dimulai atau untuk penanda jika ada informasi-informasi penting yang harus disampaikan di kelas TESOL Methodology, Advanced TESOL Methodology, Miss akan menyampaikan melalui WhatsApp. Nah, itu adalah communication contract di antara kita misalnya. Atau kalian di kelas micro teaching gitu. Jadi nanti ketika ada pemberitahuan informasi atau Pak Eri tidak bisa mengajar, itu akan diposting semuanya, akan diberitahukan di kelas Google Classroom gitu. Semuanya akan diposting oleh Pak Eri di Google Classroom gitu. Semua notifikasinya akan ada di sana. Nah, itulah yang disebut dengan communication contract gitu ya. Oke, sampai di sini, sampai di 3 isu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke isu-isu berikutnya? Masih ada 7 isu lagi. Any question? Hello? Kalian masih bersama saya kan? Masih, Miss. Masih ya. Jangan tidur ya. Masih. Iya, Mi. Oke. Jangan tidur ya. Saya juga tidak tidur siang. Oke, Miss. Oke, let's we continue. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjutkan ke isu keempat. Oke, di isu keempat ini, virtual interaction do not have to imitate face-to-face communication in order to be effective. Ya, karena yang namanya virtual otomatis akan berbeda dengan kondisi saat kita luring gitu, maksudnya tidak virtual. Jadi makanya di sini di isu yang keempat, interaksi secara virtual, secara online itu tidak harus mengimitasi komunikasi yang secara face to face gitu. Supaya apa? Supaya lebih efektif ya. Bagaimana caranya antara guru dan murid itu bisa mengkondisikan gitu ya di dalam lingkungan virtual ini. Enaknya tuh gimana sih untuk berkomunikasi gitu ya. Jadi tidak harus memaksakan seperti kalau kalian berkomunikasi secara langsung. Kalau kalian kan misalnya sedang tidak virtual, kalian ada di kelas yang sama bersama murid kalian. Berbagai macam jenis bentuk komunikasi kan pasti bisa terjadi. Entah itu komunikatif secara verbal atau secara gesture. Jadi kalian hanya ngasih gestur saja, misalnya kalian menunjuk sesuatu gitu. Pasti kan murid kalian tuh langsung pay attention kan, ngelihat, oh maksudnya mungkin gurunya kita minta lihat ke sana atau minta apa gitu. Tapi kalau itu kita aplikasikan di dalam kelas virtual, belum tentu itu bisa terjadi komunikasi yang efektif gitu. Belum tentu murid kita itu paham yang kita inginkan gitu. Karena tadi di dalam virtual ini, lingkungan virtual ini kan ada beberapa keterbatasan gitu ya, yang tidak bisa kita lakukan ketika kita sedang bertatap muka secara langsung. Nah, di sini ada 4 poinnya. Virtual space designers do not necessarily try to imitate physical space. The look for creating new affordances gitu. Jadi kita tuh tidak perlu menggunakan gestur tertentu gitu ya di dalam virtual. Karena kalian tahu sendiri ya, kita face to face sinkronus seperti ini menggunakan Zoom meeting saja, kadang kita bisa melihat teman kita atau guru kita itu cuma di satu kotak space yang kecil gitu. Kita kan nggak bisa melihat secara maksimal gitu ya. Jadi ya sudah, kita coba hindari kontak-kontak secara fisik gitu.
Makanya di dalam Zoom meeting ini kan biasanya ada chat box gitu ya. Misalnya suara kita tidak terlalu terdengar jelas gitu. Nah, makanya si Zoom meeting ini masih menyediakan chat box gitu. Jadi kalau suaranya kita kurang, kita masih bisa baca chattingan menggunakan chat box itu ya. Kita masih bisa berkirim pesan lewat situ. And then groups of users and tools form, distribute cognitive systems, and they self-organize to adapt to the context. Nah ini, jadi tetap ya harus ada pengadaptasian gitu. Bagaimana sih kita mengadaptasikan pembelajaran, ya katakanlah misalnya materi ini gitu. Gimana sih supaya tampil di dalam kelas virtual gitu ya. Supaya bisa sesuai dengan konteks virtualnya itu bagaimana gitu. Itu juga kita harus banyak melakukan adaptasi gitu. Yang tadinya kita nggak tahu yang namanya share screen gitu, screen sharing, itu kita dengan belajar menggunakan Zoom meeting ini kita jadi tahu. And so on gitu ya, karena banyak sekali media yang bisa digunakan di dalam VLE ini. Dan pasti setiap media itu akan berbeda-beda. Experienced users have developed ways to cope with the differences between VLEs and face-to-face interaction. Ya, tentu saja ya, pasti pengalaman-pengalaman yang akan dialami baik itu guru maupun siswa ketika mengakses virtual gitu ya. Pembelajaran virtual dengan pembelajaran tatap muka langsung itu pasti pengalamannya akan berbeda. Kalau kalian mungkin di kelas tatap muka biasa di kelas tidak pernah mengalami yang namanya gangguan sinyal. Semuanya lancar gitu ya. Tapi kalau kalian ada di kelas virtual, mungkin kalian akan mengalami yang namanya gangguan sinyal, gangguan suara gitu ya. Kembali lagi dari perangkat yang kita gunakan. Seperti itu. Okay, and then the challenge is to understand these opportunities and integrate them where they are pedagogically relevant. Of course, di dalam VLE ini pasti juga ada challenge-nya. Bagaimana baik kita sebagai guru, kita sebagai murid, itu harus melihat peluang yang ada gitu ya. Dan bagaimana kita bisa mengintegrasikan antara peluang-peluang itu supaya bisa memaksimalkan pengajaran yang sedang terjadi di kelas virtual. Intinya seperti itu. Oke, next. Saya akan lanjutkan ke isu yang ke-5. Atau ke-6 ya. Non-verbal communication. The specificity of VLEs is that beyond direct text, voice, video messages, user may communicate in other ways, exchanging objects, moving the space. These are often called non-verbal communication. Jadi yang sedang kita lakukan ini sebenarnya bisa dikategorikan ke dalam non-verbal communication. Gitu ya. Karena lingkungan pembelajaran virtual ini akan banyak sekali interaksi komunikasi yang bisa dilakukan. Apakah menggunakan direct message, direct text gitu ya. Kita nge-WhatsApp langsung gitu kan. Atau kita menggunakan voice message, atau kita menggunakan video, kita pinjam, kita record dulu videonya, atau kita video call-an langsung.
masih banyak yang lainnya gitu ya. Nah, semua hal ini bisa kita kategorikan ke dalam non-verbal communication. Okay, and then next, building virtual communities. Isu berikutnya adalah building virtual communities. The major interest of virtual learning communities may not be to create learners communities, but to make communities for teachers. Jadi di dalam ini kalau membahas interest gitu ya, untuk pembelajaran online. Komunitas pembelajar online ini kemungkinan itu tidak untuk membuat komunitas para pembelajar gitu ya. Tapi terkadang itu malah justru untuk membuat komunitas bagi si pengajarnya, untuk gurunya. Okay, and then teaching has always been an individual work. Teachers do not collaborate a lot. They rarely attend to each other lectures, don't much exchange teaching material, and so forth. Nah ini sebenarnya tantangan ya. Bahwa pengajaran itu terkadang selalu menjadi tugas individu. Para guru itu terkadang itu tidak berkolaborasi, ya, tidak selalu berkolaborasi. Mereka itu jarang menghadiri perkuliahan atau pembelajaran satu sama lain. Bahkan mereka juga jarang untuk exchange materi pembelajarannya. What do you think, guys, about these issues? Muncul dari building virtual communities. Itu kadang ada fenomena seperti ini. Kalau kalian yang kebanyakan sudah menjadi guru saat ini, bagaimana menurut kalian? Apakah ini fakta atau mitos bahwa pembelajaran itu keseringannya adalah tugas individu nih? Bahkan para guru itu jarang berkolaborasi gitu, satu dengan yang lain. Mereka juga kadang-kadang tuh jarang untuk hadir di dalam pembelajaran. Misalnya Faras dengan Iqbal sama-sama punya kelas, tapi sama-sama punya kelas virtual misalkan. Tapi Iqbal itu jarang ngecek atau ikut hadir di perkuliahan online-nya Faras. Begitu juga Faras. Jadi kalian itu jalan sendiri-sendiri gitu. Yang penting pembelajarannya selesai. What do you think? Is it true? Apakah ini sering terjadi atau memang ini adalah fakta? Fakta yang terjadi? Iya, Miss. Iya. Fakta yang terjadi. Gitu ya? I see. Kenapa? Kenapa seperti itu? Don't you think communities is better? Komunitas, misalnya kalian punya komunitas guru bahasa Inggris nih. Dengan komunitas itu kan kalau kalian menemukan kesulitan, mungkin materi ajarnya kurang, atau ada kebijakan baru dari pemerintah, kalian nggak ngerti, butuh diskusi, ada komunitas guru-guru gitu, kalian bisa diskusi di situ gitu. Don't you think is it necessary to be in a community? Ya, oke. Berarti ini emang kebanyakan seperti ini ya. Lebih kecenderungannya kurang menggunakan komunitas itu sendiri. The challenge is to turn teaching into a collective performance.
Ya tadi ya, apalagi mau berkolaborasi, mau untuk collective performance aja, jadi sebuah tantangan gitu. Karena lebih banyak bekerja secara individual gitu ya. Gimana mau collective performance-nya gitu ya. Tapi betternya mungkin kita next sebagai guru gitu ya. Kita ya somehow harus bisa berkolaborasi lah. Okay, and then some very large running experiments specifically foster the creation of communities for teacher professional development, involving directors, researchers, inspectors, and parents, are interesting affordances of virtual learning communities. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya di dalam VLE ini komunitas pembelajarnya ini tuh terjalin dengan baik gitu ya. Baik itu komunitas guru, komunitas siswa, bahkan melibatkan orang tua wali gitu ya. Jadi nanti kegiatan pembelajaran virtual ini bisa berjalan dengan baik. Terutamanya yang sering jadi kesulitan itu kalau tidak adanya komunitas ini yang melibatkan orang tua itu di pembelajaran yang learners itu, yang misalnya anak-anak SD terutamanya ya. Itu karena pasti angkat sangat butuh dibimbing orang tua gitu. Mereka kan apalagi yang SD masih kelas 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau 5, 6 kayaknya udah bisa mandiri gitu ya. Ya itu. Jadi masih harus di backupin sama orang tua. Makanya komunitas ini, building virtual community ini penting gitu. Intinya seperti itu. Oke, next. Unlimited access to information. The web provides learners and teachers with access to an amount of information that has never been accessible before and is developing at an exponential rate. The effectiveness depends upon the way the designer exploits this opportunity. She or he should consider setting up a page gathering the information considered as correct, relevant for the course, morally acceptable, etc., or providing unfiltered access to the web, but teaching students how to search for information on the web, training them to be critical. Ya, jadi sebenarnya dengan adanya VLE, Virtual Language Environment ini, karena kan Virtual Language Environment ini juga tidak lepas dari web gitu ya, website. Ini ranahnya si VLE gitu. Jadi yang namanya informasi itu jadi unlimited gitu, unlimited access gitu. Kalau kita di kelas, kita nggak ada akses internet kelasnya misalnya. Pada akhirnya kan akses informasi yang akan kita dapatkan kan cuma dari guru, terus guru itu misalnya katakanlah dia sudah menyiapkan satu materi untuk pembelajaran hari itu. Dia mungkin bawa satu buku untuk nanti dipelajari di materi itu. Berarti kan sumber informasinya hanya didapatkan dari situ gitu kan. Tapi dengan adanya virtual environment ini, lingkungan virtual ini, walaupun belajarnya hanya dari kamar gitu ya, walaupun belajarnya tidak tatap muka secara langsung, tidak ada di ruangan secara langsung, tapi ada di ruangan virtual gitu kan. Tapi kan di sini di depan laptop ini
kita semua bisa, saya misalnya menginstruksikan kalian, misalnya silahkan kalian cari sekarang contoh artikel penelitian bahasa Inggris gitu. Tolong cari ketika kalian buka website, kalian cari di Taylor and Francis misal, atau kalian buka di Elsevier gitu. Di sana kan pasti akan banyak sekali informasi atau artikel yang bisa kalian akses, gitu ya. Jadi tidak hanya sebatas satu buku yang dipegang oleh seorang guru gitu. Maksudnya itu. Jadi itu memang unlimited aksesnya, tapi dengan catatan apa? Memang guru sebagai guru kita itu harus memfasilitasi dulu siswanya kita gitu. Mereka bisa nggak mengakses websitenya itu gitu. Mereka bisa nggak ngedownload artikel-artikelnya itu. Jadi harus diajarin dulu. Seperti saya ketika mengajari kalian kalau mau nge-crack artikel berbayar gitu ya di jurnal-jurnal internasional top dunia, itu kalian bisa menggunakan Sci-Hub gitu. Supaya kalian bisa mengakses secara gratis. Nah, di situ itu yang harus diajarkan terlebih dahulu. Tapi secara keseluruhan itu unlimited access information. Oke, next. Collaborative learning is not a recipe gitu ya. Jadi di dalam kolaborasi pembelajaran itu sebenarnya bukanlah sebuah resep. Tidak ada resep tertentunya gitu ya. Kembali lagi semuanya based on condition gitu. Kita lihat di sini ada 3 poin penting. VLEs contain obvious affordances for collaborative learning. Collaborative learning is effective if the group members engage in rich interaction. When they argue about the meaning of terms and representations, when they sieve rules. A teacher can regulate the collaborative process to favor the emergence of these types of interaction in two ways, structuring collaboration or regulating interaction. Nah, jadi makanya kembali lagi tergantung bagaimana kondisi dari guru dan murid gitu ya. Supaya terjadi kolaborasi ini, kolaborasi pembelajaran antara si guru dan muridnya. Makanya di sini di poin kedua, collaborative learning is effective if the group members engage in rich interaction gitu ya. Intinya adalah bagaimana sih guru dan murid ini tuh bisa saling engage gitu, bisa saling apa sih engage itu dalam bahasa Indonesia? Saling terkait gitu loh. Jadi kalau sudah dapat feel-nya antara guru dan murid ini dalam proses belajar mengajar virtual itu nanti akan memperkaya interaksinya gitu, interaksi pembelajaran itu. Tapi lain halnya ketika guru dan murid tidak bisa engage gitu, tidak mendapatkan feel-nya ketika pembelajaran online gitu. Entah kendala sinyal, entah ada kendala-kendala yang lain gitu ya. Nah itu disinilah gitu, makanya tidak ada resep spesial dalam collaborative learning di VLE ini. Jadi based on condition lagi gitu ya. Oke. Kemudian isu berikutnya, does it work? Is what matters. Nih, ada kata-kata seperti ini. The designers of VLEs, sebenarnya beberapa kali kalau kalian mendengar kata-kata designers, ini tuh biasanya tuh ya guru gitu.
siapa sih pendesain dari virtual language environment yang menciptakan lingkungan kelas virtual ini siapa ya? Sebenarnya awal mulanya guru gitu ya. Baru guru itu nanti akan menginvite para murid untuk masuk ke dalam kelas virtual itu. Should consider the fact that teachers always look forward to using the software which is easy to install and to use, and that is bug free. Gitu. Jadi guru sendiri dengan banyaknya platform, dengan banyaknya media itu akan memilih untuk media-media pembelajaran itu tuh sebenarnya yang mudah diakses. Jadi percuma kalau mungkin akan banyak sekali platform itu menawarkan platform A, B, C, D gitu ya. Platformnya punya kelebihan masing-masing gitu. Dengan fitur-fitur yang banyak gitu. Tapi pada akhirnya ketika fiturnya banyak, mungkin platformnya canggih gitu ya, medianya canggih, tapi pas mau diaplikasikan di kelas virtual, mahasiswanya atau siswanya itu tidak bisa mengakses gitu ya, tidak bisa mengakses fitur-fiturnya tadi, ya percuma gitu ya. Makanya di sini di isu yang ini dia bertanya gitu, does it work? Nah, terus dijawab is what matter gitu ya, tergantung gimana gitu, gimana kondisinya. Balik lagi ya ke kondisi lagi. Gitu. They also ask questions such as does it work with my students tuh kan tadi sudah kita bahas. Do the students play the game? For example, feel engaged in the scenario and have a sustained interest along the software use. How long will I be able to keep the floor with this software? A few hours or a few months? And so on. Makanya kadang-kadang beberapa guru itu lebih memilih Google Meet daripada Zoom Meeting. Kenapa? Karena kalau yang tidak punya akses Zoom Meeting free 45 menit gitu ya, ya sudah pasti nanti dia akan mati kalau waktunya sudah habis 45 menit. Makanya lebih baik beralih ke Google Meet yang free access gitu. Nggak ada batasan waktu. Gitu ya. Jadi masing-masing guru itu pasti akan berpikir platform mana, media mana yang mudah diakses, digunakan untuk pembelajaran mereka. Okay, and then virtual space is a space for innovation. Jadi isu berikutnya itu mengatakan bahwa sebenarnya virtual space ini tuh adalah tempat di guru itu untuk berinovasi sebenarnya. Jadi kalau yang dulu-dulu guru itu ngajar di depan papan tulis sambil baca-baca. Maaf ya. Guru itu sampai mana tadi saya? Oke. Guru itu hanya mengajar di depan kelas, pegang buku, terus kadang-kadang nulis di papan tulis gitu. Tapi dengan adanya virtual environment ini, kelas virtual ini, guru tuh bisa berinovasi banyak gitu. Mau nggak mau kan dia mengakses, menyusun PowerPoint untuk nanti ditampilkan di screen sharing-nya gitu ya. Kemudian somehow mungkin dia nggak selalu bisa sinkronus, dia mau asinkronus nih. Terus dia nanti bikin video pembelajaran dulu, dia rekam dulu, dia menjelaskan materi terus direkam. Nanti videonya diupload di YouTube channel misalnya. Jadi ini adalah inovasi sebenarnya. Kalau tidak pernah ada lingkungan virtual, tidak pernah ada kelas virtual, pasti guru tidak akan pernah berinovasi gitu.
Apalagi dengan abad 21 ini gitu ya, kecanggihan teknologi gitu. Anak-anak tuh sekarang lebih suka main video game. Suka main game online di Android-nya gitu. Jadi gimana guru itu bisa beralih gitu ya, mengajarkan pembelajaran yang lebih menyenangkan gitu. Kalau tidak, ya kemungkinan besar kita sebagai guru akan ketinggalan teknologi gitu ya, ketinggalan teknologi dan bisa jadi pembelajaran kita tuh dianggap kurang menarik gitu sama murid kita. Makanya sekarang banyak sekali gitu ya tutorial-tutorial bagaimana cara untuk membuat pembelajaran online gitu. Oke, pasti kalian nanti akan dapat banyak software-software atau cara-cara untuk melakukan ini, inovasi dalam pembelajaran di mata kuliah teknologi pendidikan. Oke, ya jadi selesai ya. Yang terakhir adalah virtual space is a space for innovation. Jadi sampai situ untuk